Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba mengecek kerusakan dari heater atau thermal block dari mesin espresso. Penyebab kerusakan dari thermal block yang pertama adalah banyaknya kerak pada elemen heater di dalam thermal block akibat dari tidak pernahnya atau jarang di flushing dengan menggunakan cairan khusus pembersih kerak-kerak yang ada di dalam saluran pipa dan saluran thermal block, sehingga kerak-kerak yang ada pada thermal block itu menutup dan menyebabkan volume air itu tidak cukup, sehingga thermal block lama-kelamaan akan overheating yang menyebabkan elemen heater thermal block menjadi panas berlebih dan bisa menyebabkan gosong. Kalau elemen pemanas itu banyak keraknya, maka butuh energi listrik atau daya sehingga bisa mencapai panas yang disesuaikan dengan termostat yang dipasang. Sehingga dengan banyaknya kerak, elemen tadi butuh kekuatan daya dan bisa menyebabkan elemen tadi tidak mampu untuk memanaskan air sesuai dengan data temperatur pada termostat. Dan inilah yang menyebabkan elemen pemanas termostat itu bisa putus akibat dari gosong. Yang kedua, penyebabnya adalah karena penggunaan mesin espressonya melebihi kapasitas kemampuan dari mesin espresso tersebut. Misalnya mesin espresso rumahan dipakai secara komersial, artinya misalnya dalam sekali pengerjaan pembuatan mesin espresso, mesin rumahan itu mampu mengerjakan 3 gelas espresso sekaligus. Tetapi karena ini dipakai secara komersial atau di kafe yang ramai, maka mesin ini dipaksakan untuk membuat kopi espresso 10 gelas. Dan ini menyebabkan thermal head itu bekerja terus-menerus tanpa berhenti. Bahkan kadang-kadang di jeda pembuatan kopi tersebut, volume air di dalam thermal block itu kosong. Dan jika air kosong di dalam thermal block, maka elemen heater itu akan mengalami yang namanya overheat, ditandai dengan tidak keluar air melalui blowing head yang keluar seperti uap. Nah, itu menandakan bahwa di dalam thermal block tidak ada air yang cukup. Penyebab berikutnya adalah masalah sering kosongnya air dalam tabung sehingga thermal block tidak terisi air. Kasusnya sama seperti tadi, thermal head akan mengalami overheat. Terus bisa juga karena pompanya sudah mulai lemah, bisa karena kotor, ataupun seal pompa, yaitu seal yang menahan tekanan piston, itu sudah mulai rusak ataupun sudah mulai longgar, dan akibatnya air yang masuk ke dalam thermal block tidak cukup. Dan sebuah thermal block ketika airnya kurang, maka elemennya itu akan mengalami overheat dan bisa menyebabkan putus akibat dari gosong tersebut. Penyebab lainnya adalah bisa juga karena mesin espresso selalu dipakai untuk mengisi air panas dalam jumlah yang banyak, volumenya banyak. Artinya kalau sebuah espresso single shot itu 30 ml, kemudian double shot itu 60 ml. Nah, kalau air panas itu bisa mencapai 200 ml ke atas. Mesin espresso dengan sistem thermal block ini tidak bisa dipakai secara terus-menerus untuk model menyediakan air panas, berbeda dengan kettle, di mana kettle itu memanaskan air 1 liter misalnya atau bahkan lebih
dan memang elemen itu dirancang untuk memanaskan air seperti memasak air. Kemudian penyebab lainnya itu adalah terlalu lama menggunakan steam. Nanti bisa kalau sistem mesin espresso steam dan brewing air panas espresso tergabung, maka bisa menyebabkan overheatnya thermal block tersebut. Pada sistem mesin espresso untuk membuat steam itu hanya dipakai per gelas, misalnya latte ataupun cappuccino, tidak bisa terus menerus, harus berhenti agar terbentuk kembali uap panas yang ada pada thermal block tersebut, sehingga thermal block punya waktu untuk menghasilkan uap kembali di dalam thermal block tersebut. Lalu penyebab berikutnya yang tidak bisa dihindar biasanya akibat dari tidak stabilnya arus listrik, naik turunnya arus listrik, atau mesin tidak pernah dimatikan dalam waktu yang sangat lama. Nah, untuk mengatasi kerusakan dari thermal block elemennya, pabrik menyediakan memasang alat yang disebut dengan termostat. Fungsi termostat ini adalah membatasi elemen pemanas agar memanaskan air sesuai dengan karakter termostat yang dipakai. Misalnya pada termostat dipasang spesifikasi temperatur 125 derajat, maka ketika thermal block airnya mencapai 125 derajat, termostat maksudnya itu memutuskan arus sesaat, dan pada saat temperatur di air di dalam thermal block turun, termostat akan menghubungkan kembali dan airnya mencapai titik didih yang sesuai untuk sebuah kopi espresso. Berbeda dengan mesin espresso yang menggunakan sistem boiler, di mana jumlah airnya lebih banyak, kemudian daya listriknya juga besar. Lalu kalau kita membuat kopi dengan mesin espresso boiler, maka air yang ada di sistem boiler itu akan cukup untuk mengcover kopi espresso dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada sistem lainnya seperti heat exchangers, itu juga hampir sama dengan sistem thermal block, tetapi biasanya heat exchanger itu berada di dalam sebuah boiler, di mana kelebihannya adalah sistem pemanasnya lebih cepat dibanding dengan sistem boiler. Begitu juga dengan sistem thermal block begini, di mana air panasnya lebih cepat tercapai, artinya kita hanya menunggu beberapa menit lalu kita sudah bisa menyajikan kopi espresso. Hanya saja kapasitas dari pembuatan kopi espressonya terbatas untuk seperti rumahan. Nah, kalau dalam jumlah yang banyak tentunya kita berhentikan sebentar, lalu kita lanjutkan lagi untuk misalnya membuat 10 kopi. Nah, kita berhenti mungkin 3 kali, lalu berhenti, kita matikan mesinnya, lalu hidupkan lagi sampai 10 cangkir kopi. Hanya saja ini memakan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian kita sampai pada tujuan kita tadi adalah bagaimana mengetahui kerusakan dari thermal block. Tentunya di dalam sistem thermal block itu ada termostat, kemudian mungkin ada thermofuse. Nah, di sini kita harus ukur komponen-komponen tersebut. Langkah pertama adalah siapkan apometer. Lalu apometer untuk mengukur lilitan atau jenis kawat pemanas itu kita gunakan skala apometer ohm dengan skala terkecil. Kalau analog itu misalnya kali 1 atau kali 10. Nah, jika tidak terukur bisa kita naikkan sedikit. Lalu kalau pada sistem digital kita arahkan kepada pengukuran ohm meter, lalu kita coba ukur. Biasanya kalau thermal block atau elemen pemanasnya masih bagus, akan ada nilai resistansinya dalam satuan ohm. Nah, seperti pada percobaan di sini saya ukur itu ada sekitar 40 atau 36 ohm. Nah, ini menandakan thermal bloknya, elemen pemanasnya itu masih oke. Nah, apakah sama setiap nilai resistansi thermal blok tersebut? Bisa saja beda, tetapi inti dari
menentukan rusak atau tidak, yang pertama kalau thermal block itu rusak, nilai resistansinya bisa 0 atau mendekati 0. Jika nilai resistansi yang diukur mendekati 0, menunjukkan bahwa elemen pemanas pada thermal block itu hampir rusak, hampir short circuit. Nah, kalau sudah 0 sama sekali atau terhubung singkat, maka thermal block itu pasti sudah menunjukkan rusak. Atau pada saat diukur jarum ataupun angka digital pada ampermeter itu sudah tidak bisa menghitung, artinya open line atau jarum tidak bergerak, nah menandakan elemen pemanas dari thermal block itu sudah putus. Atau bisa juga pada saat kita ukur dengan skala ohm yang kecil tadi, nilainya terlalu besar, misalnya mendekati kilo ohm. Nah, ini menunjukkan bahwa thermal block juga sudah mulai bermasalah. Bisa jadi sudah menunjukkan bahwa elemen pemanas itu mendekati rusak atau terlalu banyak kerak seperti yang kita sampaikan tadi. Dan juga kadang-kadang pada thermal block ini elemen pelindung supaya tidak terhubung atau terkoneksi dengan body block dari thermal. Kalau misalnya diukur antara kutub dengan body itu terhubung, maka menunjukkan bahwa isolasi atau keramik yang ada pada elemen thermal block tadi sudah pecah. Nah, ini ditandai kadang-kadang air dari mesin espresso itu kontak. Atau MCB PLN itu mati akibat dari short circuit thermal block. Kalau kasus seperti itu, kalau sudah rusak biasanya tidak bisa diperbaiki kecuali model boiler. Kalau model thermal block ini itu kita harus beli satu set. Biasanya kalau pabrik itu pasti menyediakan thermal fuse untuk memproteksi atau memutuskan arus jika thermal blocknya bermasalah untuk mencegah terjadi kerusakan yang lebih parah atau terbakarnya mesin espresso kita. Mengukur thermofuse atau thermal fuse itu bisa ditonton pada video saya sebelum-sebelumnya bagian mengukur thermofuse. Kemudian kerusakan berikutnya adalah thermal stat atau thermostat. Berbeda fungsi antara thermal fuse dengan thermal stat. Itu thermal fuse itu ketika rusak atau membaca data dari thermal block yang overhead, maka thermal fuse akan putus. Tidak ada istilah short di sini. Kalau thermal stat atau thermostat itu fungsinya adalah seperti relay saklar on off, di mana pengaturan saklar on dan off-nya diatur dari kemampuan pegas yang tertulis pada data spesifikasi komponen. Ketika seperti yang saya sampaikan tadi, maka dia akan memutuskan arus sehingga terjadi pendinginan sebentar, lalu ketika sudah dingin maka thermostat itu akan me-on-kan kembali, dan begitu seterusnya, sehingga elemen pemanas atau thermal block itu tidak akan overheat dan selalu menjaga agar panasnya tetap pada spesifikasi termo. Nah, ini coba saya tunjukkan bagaimana cara mengukur thermostat dengan menggunakan alat ukur. Intinya sama, gunakan skala ohm yang terkecil, lalu kita ukur jika terhubung, artinya elemen pemanas itu dingin. Kemudian jika sudah panas nanti akan memutuskan arus. Jika terjadi sebaliknya atau alat ukur tidak bergerak jarum dan angkanya, maka termostat itu sudah pasti rusak. Atau pada saat dipanaskan, termostat itu tidak juga menggerakkan jarum ampermeter ataupun angka digitalnya bergerak. Nah, itu menandakan thermofuse juga rusak. Nah, jadi kira-kira begitulah sedikit penjelasan dari Bengkel Logika mengenai thermal block ataupun mengukur termostat atau juga thermal fuse, supaya kita bisa menyesuaikan mesin espresso dengan penggunaan dan menghindar kerusakan-kerusakan mesin yang menyebabkan usaha kita itu
bisa saja rugi, bahkan elemen pemanas thermal block itu harganya juga lumayan mahal. Ada satu lagi bagian yang menyebabkan mesin kita cepat rusak, yaitu adalah penggunaan bubuk yang terlalu halus menyebabkan pompa itu terlalu berat bekerja untuk mengeluarkan kopinya, yang berefek pada jumlah air yang mengalir ke thermal block juga menjadi sedikit, dan efeknya akan menyebabkan kerusakan. Nah, jadi demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga bisa membantu dalam maintenance ataupun perbaikan. Minimal saya bisa men-share apa yang saya tahu. Nah, ini mungkin dikhususkan buat yang pemula. Assalamualaikum.